Ketika menjadi ibu, Anda mungkin menyadari akan ada perubahan yang terjadi, baik itu fisik maupun sisi kehidupan yang lain. Namun ada satu hal yang mungkin tidak Anda persiapkan. Di antara menumpuknya cucian piring, tangisan anak, lantai yang kotor, deru mesin cuci, Anda mungkin akan melewati satu zona kesepian. Selamat datang kembali di Emak Punya Cerita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Apa itu kesepian? Kesepian adalah perasaan negatif yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas sebuah hubungan. Paradoksnya, ibu baru memiliki kesepian yang intens meski tidak dalam kesendirian. Sepanjang hari mengurusi anak dan rumah, di sisi lain ada ketidakpuasan terkait dengan hubungan sosial dengan manusia dewasa lainnya. Sebuah penelitian menyebutkan penyebab kesepian para ibu antara lain stigma, isolasi diri, keterpurukan emosi, dan tidak mendapat dukungan yang cukup dari lingkungan. Rasa takut dihakimi sebagai ibu yang buruk menyebabkan para ibu menyembunyikan gejala-gejala kesehatan mental yang buruk dan seringkali menyebabkan isolasi diri dan penarikan diri. Banyak wanita juga melaporkan perasaan terputusnya hubungan emosional secara tiba-tiba setelah melahirkan, dari kehidupan sebelumnya sebelum hamil, dari ibu lain, dan dari bayinya. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara dukungan yang diharapkan dan dukungan nyata yang diberikan oleh pasangan dan keluarga menjadi salah satu penyebab adanya kesepian. Hubungan pertemanan akan berubah. Hubungan pertemanan akan berbeda dari sebelum memiliki anak dan saat punya anak. Sejak menjadi ibu, perempuan akan menempatkan kehidupan sosial di nomor kedua atau lebih rendah dari itu. Dukungan juga akan berubah ketika teman-teman yang biasanya ada bersama Anda tidak berada dalam tahapan hidup yang sama. Misalnya, ketika berada di lingkungan yang belum memiliki anak, akan cukup sulit untuk saling terkait dengan kehidupan satu sama lain. Hal ini bisa menjadi salah satu alasan kesepian yang dialami oleh seorang ibu baru. Ketika hidup tanpa kontak sosial, untuk waktu yang lama, terutama setelah melahirkan, intensitas pertemuan dengan teman-teman tidak lagi seperti dulu. Saat mengambil cuti melahirkan atau ketika ibu memutuskan menjadi stay at home mom, di mana selama 24 jam mengurusi rumah, perlahan-lahan intensitas pertemuan semakin berkurang. Pasangan juga akan disibukkan dengan pekerjaannya di kantor, sementara ibu tidak bisa meninggalkan rumah lebih lama karena ada si kecil atau bahkan tidak bisa sama sekali untuk keluar rumah. Manusia adalah makhluk sosial, memiliki hasrat untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kontak sosial berkurang, perasaan hampa yang mendalam dan kesepian akan datang karena kebutuhan sosial tidak terpenuhi dan hilangnya percakapan dengan orang dewasa. Jangan meremehkan kondisi ini. Jika tidak segera diatasi, beresiko mengganggu kesehatan. Orang yang terus-menerus merasa kesepian lebih mudah merasa lelah, insecure, mengalami gangguan tidur, kecemasan yang berlebihan, hingga lebih berisiko jatuh ke dalam depresi. Kondisi tersebut bisa memengaruhi kemampuan seseorang untuk merawat kesehatan tubuh, sehingga daya tahan tubuhnya pun cenderung menjadi lebih lemah. Dia juga lebih berisiko mengalami perubahan berat badan secara drastis, gangguan pencernaan, bahkan masalah jantung dan pembuluh darah. Sebuah studi menemukan bahwa rasa kesepian dapat dikaitkan dengan tekanan darah tinggi dan fungsi kekebalan tubuh yang lemah. Penelitian lain menunjukkan kesepian dan perasaan terisolasi sebanyak 29% dikaitkan dengan risiko serangan jantung dan 32% dengan risiko stroke. Risiko yang sama dengan merokok dan obesitas. Jangan menutup diri. Menceritakan perasaan Anda akan membuat Anda merasa lebih baik, walaupun tidak ada solusi apapun untuk mengatasi keadaan. Mulailah dengan bercerita pada pasangan, katakanlah kalau Anda kesepian, bahwa hubungan pertemanan Anda sudah berubah dan Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Katakan juga, walaupun pasangan ada di samping Anda merasa tidak terhubung dengannya secara emosional. Jika tidak siap berbicara dengan pasangan, bicara dengan orang lain yang Anda anggap selalu ada memberi Anda dukungan. Atau bisa memulai dengan menulis,
Menulis bisa melepaskan dan membantu menemukan apa yang ingin dikatakan pada mereka. Ketika Anda tahu apa yang dirasakan dan dibutuhkan, akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sebaliknya, jika Anda melihat tanda-tanda di sekitar Anda ada yang merasa kesepian, jadilah teman untuk berbagi. Biasakan menyapa orang lain. Mulailah bertegur sapa dengan orang lain di sekitar Anda. Mungkin tetangga, satpam komplek, tukang sayur, dan orang lain yang mungkin Anda kenal. Interaksi sosial ini bermanfaat untuk mengusir kesepian dan mempererat hubungan sosial. Tak perlu sungkan walaupun hanya tetangga yang baru beberapa kali bertemu. Tidak ada salahnya membuka percakapan, siapa yang tahu akan menjadi jalinan pertemanan cukup panjang. Jangan malas juga untuk keluar rumah walau hanya sebentar. Ajak anak Anda yang masih newborn jalan-jalan ke taman dan bertemu dengan keramaian. Carilah teman dengan keadaan serupa. Teman datang dan pergi. Ketika para ibu masuk ke babak kehidupan baru, hal yang normal ketika kehilangan teman. Namun di saat yang sama mungkin akan mendapatkan teman baru. Carilah teman yang mengalami kondisi yang sama. Seorang teman yang memahami keadaan seorang ibu akan membuat lebih nyaman. Jadi Anda tak perlu merasa bersalah ketika membatalkan atau meminta jadwal ulang untuk bertemu saat ada peristiwa tak terduga terjadi pada anak. Dukungan dari ibu lain yang mengalami depresi pasca melahirkan juga ikut membantu. Namun hanya jika mereka punya cerita serupa, karena berbicara dengan ibu lain yang tampaknya baik-baik saja justru dapat memperburuk rasa kesepian. Tapi bukan berarti mengabaikan teman yang belum memiliki anak. Belum tentu mereka tidak punya empati yang sama. Yang penting, ceritakan kondisi Anda dan bagaimana keinginan Anda untuk tetap berteman dengan mereka. Katakan, Anda membutuhkan dukungan mereka. Bersiaplah dengan penolakan. Tidak semua orang akan menyebut baik rantangan pertemanan Anda. Setiap orang punya standar yang berbeda soal pertemanan. Buat janji bertemu. Mungkin Anda tergabung dalam beberapa grup di sosial media yang berisi teman-teman lama Anda. Jangan kecewa jika mereka tidak selalu membalas pesan Anda karena setiap orang punya kesibukan masing-masing. Sesekali minta untuk berbicara di telepon atau melakukan video call. Percayalah, berbicara hal-hal remeh dengan teman akan sangat membantu mengisi kekosongan yang Anda alami. Lebih baik lagi jika membuat janji bertemu untuk mengisi kembali energi pertemanan Anda. Eksplorasi banyak hobi dan aktivitas. Jika senggang, eksplorasi hobi dan lakukan beragam aktivitas. Bisa berkebun, olahraga, menulis, atau mengembangkan keterampilan baru. Ajaklah teman jika memungkinkan. Jikapun harus melakukan sendiri, lakukanlah dengan penuh percaya diri. Bahwa hanya Anda yang bisa mengubah keadaan, ada atau tanpa ada orang lain. Cobalah juga bergabung dengan komunitas-komunitas virtual di internet yang bisa membantu meningkatkan keterampilan Anda. Ikuti kursus-kursus online, webinar, dan bertemu dengan orang-orang di dunia maya. Namun, sebuah penelitian menyebutkan ada korelasi antara penggunaan sosial media dengan bertambahnya rasa kesepian. Karena walau bagaimanapun, koneksi di sosial media tidak akan pernah sama dan tidak akan pernah menggantikan interaksi tatap muka. Bergabung menjadi relawan. Aktiflah menjadi relawan untuk kegiatan sosial, misalnya dalam kegiatan di sekolah anak. Bergabung menjadi anggota komite sekolah akan membuka peluang besar untuk bertemu dengan para ibu lain dan mungkin bisa memulai memupuk persahabatan baru. Walaupun akan cukup menyita waktu, namun ada banyak manfaat positif yang akan didapatkan. Jika tidak, minimal Anda meluangkan waktu beberapa menit untuk mengobrol dengan para ibu lain saat menjemput anak sekolah. Percakapan-percakapan ringan tentang perkembangan anak di sekolah bisa jadi salah satu cara untuk membagi beban Anda. Sosial media menjadi salah satu ruang yang dijadikan para ibu untuk mengisi koneksi yang hilang dengan dunia luar. Coba ingat seberapa sering Anda scrolling Facebook, Instagram, atau sosial media lainnya. Membaca status dan melihat bagaimana teman-teman Anda menjalani kehidupannya. Anda dibombardir dengan kehidupan para ibu lain yang seolah mulus dalam mengurusi keluarga. Tidak sedikit dari para ibu yang menjadikan influencer sosial media sebagai role model. Padahal apa yang disajikan media belum tentu sama dengan kenyataan. Anda mungkin akan mengira jika mengikuti proses pengasuhan seperti para ibu di sosial media,
maka akan lebih bahagia. Hal yang tidak realistis inilah yang akan membuat ibu terus berada dalam kesepian. Realistislah, setiap ibu punya perjuangan yang berbeda, termasuk Anda. Mulailah menjadi pribadi yang sadar dengan kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Datanglah ke profesional. Masyarakat melihat seorang ibu sebagai superhero. Walaupun mungkin itu benar, tapi ibu hanyalah manusia biasa. Jadi, jika Anda sudah mencoba melakukan apapun atau jika terlalu lelah untuk mencoba apapun, ingatlah kekuatanmu tetap ada. Jangan patah semangat. Jika sudah tidak sanggup mengatasi apa yang terjadi pada diri Anda, datanglah kepada profesional. Dalam sebuah penelitian menunjukkan, validasi dan pemahaman dari profesional layanan kesehatan sangat membantu dan dapat mengurangi rasa kesepian. Hal ini menunjukkan bahwa staf klinis mungkin memiliki dampak yang lebih besar dari yang diharapkan dalam mengurangi rasa kesepian. Ingatlah, Anda bukan satu-satunya ibu yang kesepian. Mulailah dengan merefleksikan diri sendiri. Jika Anda ibu baru, mungkin akan sulit pada awalnya. Waktu akan memberikan kesempatan Anda untuk berdamai dengan keadaan seorang ibu yang serba rentan. Hilangkan kecemasan, siapkan prioritas. Mulailah dari langkah kecil dengan berusaha membuat diri Anda tersenyum.